Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, keluarga Sakura Merdeka, untuk membawakan kutum, menyampaikan kutum kuliah 7 menit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram, Mukarromah, para alimul ulama, asatidz wal ustadzat, pendiri pembimbing Majelis Taklim Iwami Tuner, nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim fit dunya wal akhirah. Yang terhormat Ibu Witiari dan Ibu Deli Sapnarisa selaku Ketua dan Wakil Ketua Majelis Taklim Iwami Tuner serta seluruh jajaran kepengurusan Kabinet Sab'ata Asyara rahimakumullah. Yang terhormat Bapak Ibu Jamaah Majelis Taklim Iwami Tuner yang senantiasa berbahagia, penuh semangat, yang terus istiqomah, semoga selalu dalam berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini bisa berkumpul bersama dalam acara dalam penyampaian kultum. Bikalina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keridhaan junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi mulia, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan barokah doanya di dunia dan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Selamat malam Ibu Bapak jamaah semuanya. Tes. Selamat malam juga Ibu. Suara saya bisa diterima nggih? Jelas Bu. Jelas, alhamdulillah. Karena dari siang tadi sinyal saya kurang begitu baik, apalagi sekarang menggantikan bapaknya. Mohon maaf yang sebesarnya, nggih, bapaknya masih berhalangan. Sesuai dengan tema yang telah disebutkan tadi, yaitu ciri-ciri orang bertakwa. Apa sih orang bertakwa itu? Di sini mungkin Ibu Bapak jamaah semuanya sudah mengerti ya. Paling tidak garis besarnya itu sudah mengerti apakah yang dimaksud dengan bertakwa itu. Orang bertakwa adalah mereka yang istilah umumnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang tercermin melalui akhlak mulia, ibadah yang konsisten dan keikhlasan, serta menjauhi sesuatu yang maksiat atau dilarang oleh agama, seperti itu. Orang bertakwa ini bisa dilihat dari ciri-cirinya ya. Mungkin di sini hanya sebagian besar saja dan tidak saklek, tidak harus seperti itu. Tapi di sini saya akan berusaha menjelaskan paling tidak ada 6 ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama yaitu dermawan dalam segala keadaan. Yang kedua pemaaf dan mampu mengontrol emosi. Dan yang ketiga adalah selalu berbuat baik. Yang keempat segera bertaubat jika melakukan kesalahan. Yang kelima khusyuk dalam beribadah. Dan yang terakhir adalah ridho dan tawakal.
Ini kita akan membahas satu persatu ringkasannya secara garis besar saja ya, yang mudah dipahami seperti itu. Karena jika dijabarkan mungkin terlalu banyak ya, padahal tulisannya cuma takwa seperti itu. Tapi kalau dijabarkan bisa banyak sekali. Kita mulai dari yang pertama yaitu dermawan dalam segala keadaan. Apa yang dimaksud dengan dermawan? Dermawan itu istilah mudahnya adalah kita mudah untuk berbagi. Apa yang kita miliki itu diberikan kepada orang. Seperti itu. Gemar berinfak dan bersedekah. Dan berbagi itu pun dibagi menjadi bergolongan. Ada yang infak, ada yang wakaf, ada yang sedekah, ada yang amal. Seperti itu. Terbagi-bagi seperti itu tergantung dari niatnya dan pengertiannya ya. Sini saya tidak menjelaskan untuk lebih detailnya infak apa, sedekah apa, terus wakaf apa, itu ibu-ibu, bapak jamaah semuanya mungkin sudah ngerti ya. Cuman kalau terlalu detail itu memang berbeda-beda. Jadi tergantung dari awal niat seperti itu. Dari niatnya awal seperti apa. Jadi yang pertama tadi sudah berinfak sedekah baik dalam kondisi lapang maupun sempit ya, seperti dan bersedekah itu jangan menunggu kalau kita sudah cukup, kita sudah kaya. Ada orang yang punya pemikiran seperti ini ketika saya pernah mengajak untuk bersedekah ya, orang aku aja gaji segini aja buat keluarga aku, buat aku aja masih kurang kok sedekah, seperti itu. Nah ini kurang apa ya, kurang tepat ya. Jadi kita bersedekah itu jangan menunggu kaya, jangan menunggu mampu. Kita usahakan untuk memanage hasil kita. Maksudnya gaji, seperti kita saat ini di sini di Taiwan ya, dia akan punya gaji. Itu harus bisa membagi. Jadi sedekah, infak, zakat itu juga sebagian dari untuk membersihkan harta yang kita dapatkan dalam bekerja seperti itu. Oke. Tapi jamaah Majelis Talim Imam R ini semuanya lah itu enggak ada yang enggak bisa menyisihkan. Buktinya masih bertahan di Imam R ini, mestinya tiap bulannya kan ada infak wajib. Nah, itu pasti dipenuhi kewajibannya. Berarti jenengan-jenengan semua ini sudah mampu untuk memanage, untuk membagi hasil dari mencari maisah ya, mencari nafkah di negeri Formosa ini. Sebab itu. Dan yang kedua kita lanjutkan, maaf dan mampu mengontrol emosi. Apa sih mengontrol emosi itu, bagaimana sih? Terus pemaaf itu kan berat itu ya. Jadi yang berat-berat ini biasanya pahalanya banyak seperti itu. Mampu menahan amarah dan berlapang dada memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini kalau bukan orang yang benar-benar, kalau orang Jawa bilang apa? Hati seluas samudra itu apa namanya ya? Ada yang tahu Bapak Ibu jamaah? Bisa dibantu? Dakoh ya, mungkin dakoh, orang yang jembar segarani seperti itu. Orang Jawa bilang itu. Jadi mudah memaafkan, mampu mengontrol emosi. Ini termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Lanjut ke ini, dari pemaaf dan mampu mengontrol emosi ini sudah dipahami ya Bapak Ibu jamaah? Tes? Insya Allah. Alhamdulillah. Nggak rugi kok ikut kajian tiap hari. Ada bos, bentar, ada bos. Halo. Ya, seperti itu ya. Pemaaf itu, memaafkan itu memang sulit. Kadang-kadang kita itu sebagai wanita itu ya mudah kadang memaafkan, tapi sulit untuk melupakan seperti itu. Karena memaafkan itu mudah, iya tak maaf nih, tapi kadang kalau
kita ada masalah atau apalagi kepada orang yang bermasalah sama kita itu, maka kita akan teringat lagi, akan sakit lagi seperti itu. Makanya kalau dia punya kemampuan, punya rasa untuk menahan emosi, untuk memaafkan, dia sudah mempunyai salah satu ciri dari orang yang bertakwa seperti itu. Mudah-mudahan kula lan panjenengan bisa seperti itu ya. Amin. Amin ya Lanjut rabbal ke alamin. Ya. amin ya rabbal alamin. Lanjut selanjutnya yaitu yang ketiga adalah selalu berbuat baik. Berbuat baik, berusaha maksimal, berusaha semampu kita menebar kebaikan kepada sesama insan atau yang biasa disebut dengan hablum minanas. Gitu. Jadi yang bertakwa itu kan, takwa itu kan pada Allah. Nah ini kenapa kita harus berbuat baik kepada sesama? Berarti itu adalah salah satu dari ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah. Jadi kalau kita bisa berbuat baik kepada sesama, kepada Allah, kenapa kita tidak bisa berbuat baik kepada manusia seperti itu. Jadi mungkin jalannya dari sini ya. Jadi berbuat baik itu akan seperti apa ya, merayu Gusti Allah gitu loh. Jadi dengan berbuat dengan sesama, sesama itu kan juga ciptaan dari Allah. Jadi kita berbuat baik dengan ciptaan Allah, berarti kita juga akan pastinya berbuat baik dengan yang menciptakan kita seperti itu. Fastabiqul khairat ya, fastabiqul khairat seperti itu. Lomba-lomba berbuat baik dan tidak ada kebaikan yang sekecil apapun yang tidak berguna, yang tidak berpahala. Jadi kebaikan sekecil apapun itu ada pahalanya. Ya, dilanjutkan lagi ke yang keempat, segera bertaubat jika hilaf atau melakukan dosa. Ini salah satu ciri orang yang bertakwa juga. Jadi kalau orang berbuat tidak tidak baik atau maksiat, terus dia nggak merasa menyesal. Penyesalan itu adalah salah satu adalah langkah awal dari bertaubat. Segera ingat kepada Allah dan memohon ampunannya seperti itu. Kadang kita berbuat kesalahan itu tidak disengaja. Kayaknya kalau disengaja itu kalau kita tahu salah terus disengaja itu kayaknya ya mungkin ada ya, tapi kayaknya seperberapa gitu. Mungkin seperdua atau sepertiga gitu. Soalnya kita tahu salah tetap melakukan terus nggak bertobat, nggak ingat Allah bahwa yang dilakukan itu salah. Nah ini udah keluar dari jalur takwa berarti seperti itu. Hmm, bisa dipahami ya Ibu Bapak jamaah semuanya apa yang saya sampaikan tadi? Ya, Insya yang Allah Bun, ya karena paham. Bapak Ustadznya sudah hadir kita percepat mawon ya. Yang kelima yaitu khusyuk dalam beribadah. Khusyuk dalam beribadah menegakkan sholat yang pertama dan meyakini perkara yang gaib, beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan hari akhir. Gitu. Jadi khusyuk dalam beribadah itu terutama di kewajiban kita yang utama sholat 5 waktu. Jadi kekhusyuan kita dalam beribadah itu menentukan juga salah satu juga ciri dari orang yang bertakwa, bukan sekedar menjalankan kewajiban sat jengking-jengking jungkuk-jungkuk terus salam seperti itu kurang khusyuk kita, walaupun istilahnya kita buru-buru gitu karena kita bekerja di negerinya orang ini ya. Kita ada majikan, kita ada pasien seperti itu. Jadi berusaha lah ya, berusaha untuk khusyuk. Jadi untuk bacaan-bacaan kita itu khusyuk. Seperti di Majelis Jami Tanah ini kan ada pembelajaran persolatan, itu tuh bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mengkhusyukkan ibadah kita. Seperti itu ya. Lanjutkan yang terakhir yaitu ridho dan tawakal. Ridho dan tawakal adalah menerima, menerima dengan ikhlas.
kodok dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menerima rezeki yang diberikan Allah serta menyerahkan segala hasil usaha kepadanya, kepada Allah ya. Jadi kita itu bisa meniru pekerjaan orang lain. Ah gampang, ah aku bisa, ah aku ada modal seperti itu. Tapi rezeki yang kasih Allah. Jadi rezeki itu nggak sama. Tiap orang itu sudah tertakar dan tak mungkin tertukar. Seperti itu ya. Mungkin itu dulu dari saya karena bapaknya sudah hadir. Mohon maaf ya, bapaknya tidak bisa, yang seharusnya bertugas tidak bisa hadir, Bapak Kohar. Saya hanya menggantikan apabila dari apa yang saya utarakan tadi, apa yang saya ucapkan tadi, ada kebaikan itu murni dari Allah, dan apabila ada yang tidak baik itu dari saya sendiri. Jadi saya mohon maaf kepada ibu bapak jamaah semua yang ada di sini. Mohon maaf lahir batin nggih, ibu bapak jamaah. Sami-sami Bu, sami-sami Bu. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja. Wa akhiron, saya akhiri. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Mufadil, dengan hormat kesempatan sepenuhnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyah. Sallallahu alaihi sayyidina محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلال الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جمال الأصناف صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه وسالكين على نهجه فعنا خيرا وافيرا أما بعد Hadratul Kiram, para pendiri, pembina, Dewan Syuro, Dewan Asatidzah, Ketua Unit On Air, para pembimbing, Ketua Unit On Air beserta pengurus, Ketua Kelompok Belajar dari Mawar sampai Tulip, serta pengurus semua teman-teman jamaah Unit On Air yang bergabung pada malam hari ini. Terlebih dahulu marilah kita selalu senantiasa memanjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah karunia yang telah diberikan kepada kita semua, antara lain sehat, sempat, dan terutama iman serta Islam yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam satu majlis yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, berkahan di dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan harapan setiap yang bergabung pada malam hari ini tentunya antara lain di samping ada keridhaan, ada tambahan atau ziyadatul khair, ziyadatul ilmi, dan mudah-mudahan ziyadatul khair, ziyadatul ilmi dianugerahkan, diperoleh oleh kita semua yang khususnya hadir pada malam hari ini, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya rahmat salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi yang kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan atas wasilah atau karena kita bertemu dalam suatu majelis yang insya Allah mulia dengan tujuan yang baik, dan kemudian kita diberikan sesuatu yang baik pula, di mana antara lain yang sangat-sangat yaitu diberikan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin teman-teman semuanya, kita jika merasakan bahwa kadang-kadang ada rasa lesu, ada rasa letih, rasa tidak semangat dalam melakukan sesuatu yang baik. Rasa letih, rasa lesu, rasa enggan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang mungkin tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Maka hal tersebut ada bahasa harus memaksakan diri, artinya kita memerangi daripada hawa nafsu agar di situ kita tidak terlena atau kita tidak masuk pada alamatus taqwa, atau kita tidak masuk pada ciri-ciri alamat, ciri-ciri orang-orang yang di situ rugi. Baik rugi di hari ini maupun rugi di hari yang akan datang. Karena rugi di hari ini tentunya biasanya ada kesinambungan kerugian di hari yang akan datang. Maka harapan kami, harapan saya khususnya tadi sampaikan bahwa dikala kita ada rasa enggan, ada rasa letih, ada rasa lesu, ada rasa tidak bersemangat untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah, maka tentunya kita harus bisa memerangi, kita harus memaksakan agar tidak terjadi hal-hal yang di situ adalah melalaikan apa yang menjadi tugas kita. Kita ketahui bersama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa Allah itu memberikan khitab atau perintah kepada kita bahwa kita agar ada satu pengabdian kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Dan apabila kita urai ada ibadah-ibadah yang mana, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh, ada hablu minallah wa hablu minan nas. Maka tentunya dengan kita dibekali sesuatu yang terkait dengan bagaimana kita memerangi hal-hal tersebut, maka di situ kita juga mengenali, harus mengenali. Ada kalanya yazidu, ada kalanya yang khusus, dan ada kalanya yadhabu. Mengapa demikian? Karena memang ini sudah menjadi kodrat irodat atau menjadi suratan seorang manusia bahwa ada kalanya iman itu yazidu atau bertambah, dan ada kalanya juga yang khusus berkurang, dan bahkan mau tidak yadhabu atau hilang. Maka dengan demikian, setelah kita mengenali hal-hal tersebut, tentu kita berupaya, kita berusaha agar di situ muhafadzatu adami syariah. Berupaya agar muhafadzatu adabi syariah, yaitu memelihara aturan-aturan syariat agama Islam, atau dengan kata lain, di situ kita takwa. Karena apabila kita bahas tentang takwa, itu ada secara etimologi, ada juga secara bahasa lah, mudah kata. Ada takwa secara penafsiran bahasa, dan takwa yang di situ menurut penafsiran yang terkait dengan apa ya, menurut ada sedikit lupa saya menyampaikan.
Artinya ada dua versi. Ada menurut bahasa atau secara etimologi, yaitu mendekatkan diri atau takut. Takwa itu bisa berarti takut, dan takut itu bukan berarti takutnya kita terhadap hantu, takutnya kita terhadap misalnya ular, takutnya kita terhadap binatang buas misalnya. Tetapi takut di sini faham kebalikan daripada ketakutan-ketakutan yang seperti saya contohkan tadi. Nah, takut kepada Allah yaitu muhafadzatu adabi syariah, yaitu memelihara aturan-aturan syariat atau aturan-aturan agama. Nah, ketakutan tersebut juga bisa diartikan takut kita kepada Allah malah kemudian kita mendekat. Padahal apabila kita menggali beberapa tafsir tentang takwa, setiap orang yang mendekat kepada Allah maka Allah akan mendekat. Setiap orang yang mendekat sejengkal maka Allah akan lebih mendekat. Dan ini faham kebalikan daripada ketakutan-ketakutan kita terhadap sesuatu yang di situ seperti takutnya kita terhadap misalnya binatang buas dan lain sebagainya. Maka di situ banyak sekali referensi-referensi yang menyampaikan tentang hitop atau perintah agar kita selalu memelihara hal-hal yang terkait dengan takwa. Mengapa demikian? Karena tanpa kita takwa, maka kehidupan kita akan terasa hampa. Apabila kita tidak bermodalkan takwa, tentunya segala hal yang kita lakukan bukan hanya secara hampa, tetapi tidak teratur atau akan menjadi lancip pacau. Ini karena tidak ada modal takwa. Maka tadi saya sampaikan banyak referensi-referensi ayat Allah, ayat Al-Quran, misalnya di surat Ali Imran ayat 102, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi takwa yang di situ sebenar-benar takwa. Takwa bukan hanya sekedar takwa saja, tetapi yang sebenar-benar takwa. Atau kamilun, imanun kamilun, takwa. Takwa dan iman ini seiring, tidak bisa hanya sekedar iman saja, tetapi tidak takwa, takwa saja tetapi tidak beriman, misalkan. Ini tidak bisa terpisah. Tapi di situ ada bahasa takwa, itu ada bahasa iman pula. Ada bahasa iman, di situ juga ada bahasa takwa yang tidak bisa ditinggalkan satu di antara duanya. Artinya kita misalnya iman hanya sekedar percaya pada Allah Subhanahu wa taala, terhadap malaikat-malaikat Allah, terhadap kitab-kitab Allah, terhadap hari akhir, terhadap misalnya alam kubur, terhadap hari qadar, takdirnya Allah yang baik wa khairi wa syarihi, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di situ tidak ada ketakwaan atau rasa yang ingin di situ mendekatkan diri terhadap Allah, maka tentunya ini tidak ada keseimbangan. Maka ada bahasa takwa harus diiringi dengan bahasa iman, dan ada bahasa iman juga harus diiringi dengan bahasa takwa. Mengapa demikian? Karena dua bahasa ini, dua perilaku ini tidak bisa terpisah antara satu sama lain. Nah, tentunya dengan kita menyadari bahwa kita harus takwa dan kemudian harus iman kemudian juga harus takwa. Setelah kita menyadari, kita berupaya untuk selalu menebalkan dan terus menebalkan keimanan kita, dan kemudian juga kita memupuk ketakwaan kita agar tadi a'udzubillah seperti yang saya sampaikan, yadhabu atau menghilang rasa iman kita dari hati. Nah, apakah bisa misalnya ada satu pertanyaan, apakah bisa iman itu hilang? Sangat-sangat bisa. Mengapa saya katakan sangat-sangat bisa? Sebab kita berbuat baik misalkan, itu berarti ciri-ciri iman. Kita berbuat baik, itu juga ciri-ciri takwa.
Maka apabila kita misalnya lagi tidak baik perilaku kita, ucapan kita, maka di situ antara lain tanda-tandanya adalah hilangnya atau berkurangnya iman, dan naudzubillah itu malah hilangnya iman. Maka ada beberapa himbauan jika kita melakukan sesuatu hal yang terakhir, misalnya sholat, itu kita berupaya untuk mengawali dengan membaca syahadatain atau dua kalimat syahadat, itu syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah, yang mana di situ memudahkan atau merefresh lah bahasanya, merefresh Islam kita. Maka ada Islam, ada takwa, ada iman. Maka tentunya ini adalah bahasa yang seiring, sejalan, seirama, seritme. Ada iman tanpa ada Islam, itu bisa dikatakan hanya sebuah ucapan atau pengakuan yang bohong. Ada takwa tapi tidak ada iman, itu pun satu pengakuan yang istilahnya lain adalah ilbun atau kebohongan belaka. Nah, maka berkali-kali saya tekankan, dua bahasa atau tiga bahasa Islam, iman dan kemudian takwa, ini tidak bisa terpisah antara satu sama lain. Hanya sekedar Islam belum tentu dia ada upaya untuk takwa karena tidak ada keimanan. Ada bahasa Islam kemudian tidak beriman, dia pun tidak ada berupaya untuk mendekatkan diri atau sebaliknya, dan seterusnya. Maka dengan demikian, maka tentunya kita selalu berupaya, selalu berusaha untuk kembali kepada merefresh hati serta pikiran kita agar kita bersandar atau kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering di setiap kali kesempatan, misalnya di acara besar, Milad Imam on Air dulu, saya pernah kala itu menjelang Corona mau mendatangkan beliau ke Haji Anwar Zahid. Saya sampai ke pondoknya beliau dan kemudian ketemu dengan Pak Agus PCI kala itu, dan walhasil ada Corona. Di situ banyak sekali status-status di Facebook kala itu, khususnya teman-teman di Wamit on Air. Rencana kita belum tentu indah menurut rencana Allah. Tapi rencana Allah pasti indah untuk kita, walaupun saat ini belum tentu kita bisa menerima. Antara banyak sekali status seperti itu, antara lain. Maka apabila sesuatu yang di situ, apapun yang menjadi ikhtiar kita, dan kemudian tanpa kita sandarkan, maka timbulnya akan kufur, timbulnya akan mengumpat, dan naudzubillah tidak rela dengan foto kodar Allah. Tapi jika kita memupuk bahasa iman, bahasa Islam, bahasa takwa, tapi bukan hanya sekedar bahasa, tetapi perilaku kita mencerminkan itu semua, maka di setiap kali ikhtiar kita, tentu setelahnya kita menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Sekilas tadi saya dengar bahwa kita sudah berusaha, kita sudah dan semuanya. Mungkin teman-teman di situ sudah sudah sangat-sangat serius bekerja dan kemudian mendapatkan gaji, terus kemudian ada juga anaknya, misalnya ama atau anaknya yang diasuh, ada pengertian, ada kalanya memberi uang tip, dan kemudian di situ misalnya hongpao dan seterusnya. Tetapi kenapa secara persentase 3 tahun sama-sama 3 tahun, misalnya punya anak satu sama-sama sekolah, tetapi di situ ada yang pandai memanage keuangan, dan kemudian ada hasil yang di situ berupa materi misalnya. Tetapi yang satu
Kenapa berbeda dengan yang satunya? Misal, tadi sempat saya dengar bahwa tidak ada rezeki yang kemudian di situ tertukar seperti sandal jepit misal. Tentunya hal ini merupakan satu pemikiran bahwa apa yang kita ikhtiarkan jika tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sesuatu yang maaf mulai terkikisnya iman, mulai terkikisnya kepercayaan terhadap Allah, mulai merasakan keraguan. Tetapi apabila kita sandarkan hal itu, tentu takwa yang kemudian tadi saya sampaikan, takwa yang sebenar-benar takwa. Takwa yang sebenar-benar takwa sesuai dengan kemampuan kita sebagai orang awam. Artinya kita berupaya, kita berusaha untuk melakukan satu hal yang disebut dengan hablum minallah dengan segala upaya, apalagi dengan keterbatasan-keterbatasan yang pernah saya rasakan di situ, maka tentunya pandai-pandai kita agar bisa selalu takwa dan kemudian ada hal-hal yang kemudian di situ kita melakukan ya, agar kita bisa melakukan sesuatu yang kemudian tidak timbul kontroversi baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Maksudnya di dalam rumah itu di dalam rumah di tempat kita bekerja dan kemudian di luar rumah itu misalnya di di perkawanan atau pertemanan. Nah, dengan hal-hal yang tadi antara yang kita sampaikan, kita pandai-pandai memanage itu, kita pandai-pandai mencari celah untuk tetap melakukan yang berhubungan dengan sang kholik, hubungan vertikal dan horizontalnya itu jalan, untuk di samping kita memanage ada satu keinginan kuat untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana seperti tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dan ada juga beberapa ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan itu semuanya. Misalnya fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah dengan kesanggupanmu atau menurut kesanggupanmu. Nah, menurut kesanggupanmu tadi saya sempat menyampaikan bahwa saya pernah merasakan seperti apa yang saat ini panjenengan rasakan. Dikala bertemu dengan Ramadan, kita berusaha untuk menyampaikan sesuatu hal pada lawan kita, terhadap pancang kita, misalnya di pabrik. Nah, seandainya di rumah, terhadap air, terhadap ama, dan orang-orang yang di dalam rumah tersebut, kenapa hari ini saya tidak makan sampai pada tanggal berapa, karena ini adalah merupakan suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, dengan kita menyampaikan hal tersebut, ada beberapa hal yang mana orang yang maaf, ada kalanya ada kan orang yang di situ tidak pernah mendengarkan berita misalkan bahwa orang Islam seperti ini, sehingga di situ kita butuh penyampaian yang santun agar itu bisa saling menghargai antara kepercayaan yang satu dan yang lain, sehingga di situ ada keharmonisan dalam kita bekerja, keharmonisan dalam kita melakukan suatu hal yang mana antara seorang majikan dan misalnya dengan pekerja. Itu bagaimana kembali kepada kita memanage agar kita bisa tetap menjaga ketakwaan kita. Hadirin wa hadirat teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan. Maaf segala khilaf. Saya tadi dikabari menjelang saya naik itu ada tetangga sebelah yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sehingga saya tidak bisa melanjutkan apa yang menjadi harapan dari saya pribadi dan harapan teman-teman semuanya mungkin, sehingga mohon maaf atas segala khilaf. Kesimpulannya adalah dawamun ala ta'ah. Kesimpulannya dawamun ala ta'ah, atau mengkontinyukan dawamun, mengkontinyukan ala ta'at,
mengkontinukan ketakwaan kita di berbagai kehidupan. Di luar rumah, di dalam rumah, di Taiwan maupun di rumah Indonesia, misalnya kita berupaya dan menurut kesanggupan kita. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf segala khilaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.